Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cahaya Ilmu, yang dimana podcast ini akan memberikan suatu ilmu yang dimana ilmu ini mereferensikan antara ilmu dan ilmu agama. Nah, baik di sini saya Ahmad Al-Lutfi dan di sebelah saya Wardatul Ashriyah sebagai bintang tamu atau narasumber kita pada kesempatan kali ini. Tentunya ini menjadi kesempatan yang sangat membanggakan atau sangat bahagia karena bisa melakukan suatu hal yang memang positif, tentunya memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, baik itu untuk diri sendiri atau untuk masyarakat. Nah, pada judul kali ini mungkin disclaimer dulu sebelum ke judul. Mungkin kita ngobrol santai aja ini mah, tidak terlalu jangan terlalu tegang. Ya, boleh. Halo, gimana kabarnya Teh Wardah? Oke, terima kasih Kang Lutfi ya atas kesempatannya untuk hari ini. Alhamdulillah sehat, saya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Wardah Asriyah. Saya ini mahasiswa Dr. Hayatul Takin. Nah, ya, dan asal rumah saya ini di sana, di Cibatu. Oh, di Cibatu. Maksudnya gitu. Iya, nggak apa-apa, santai aja nih Wak ya. Jadi ya kita diusahakan tidak terlalu formal karena ini bukan podcast Deddy Kobuzer ya. Ya ini ngobrol biasa aja. Iya. Oh, mahasiswa STRK Akademi. Iya, mahasiswa Semester sekarang semester berapa? Insya Allah ya, sekarang ini saya memasuki semester 5, Kang. Oh, semester 5. Iya. Berarti bentar lagi mau ini ya, mau sidang munakosah. Mau PPL, nanti Iya, semester insya 6 kan Allah. PPL kan? Iya, semester 6. Sudah di tengah perjalanan ya, di tengah perjalanan. Berarti sebelumnya kan sudah mengalami ya masa di mana sedih, terus bahagia, Iya, tentu. terus apalagi Pahit ya, manisnya ya. Ya mungkin sebelum memasuki atau masuk ke perkuliahan sebelumnya mungkin Teh Wardah pernah di mana gitu sebelum masuk STAI? Oh iya, jadi pengalaman saya belajar ya. Nah, saya ini bergelut di dunia pendidikan pondok pesantren. Iya, pondok pesantren selama 7 tahun. Oh, lama ya? Iya, tentu. Oke. 3 tahun di MTS dan 4 tahun di Aliyah. Oke, ini akan nyambung ya teman-teman dengan judul kita atau tema kita, relate mana sih antara ilmu umum dan ilmu agama. Nah, tentunya ini alumni pondok pesantren teman-teman. Jadi akan ada pemahaman yang mendalam lah nantinya. Oke. Karena latar belakangnya itu pondok pesantren ya, tentunya akan nyambung mengenai pembahasan atau tema yang nanti akan dibahas oleh kita. Nah, mahasiswa STAI. Tahu STAI dari mana sih? Oke, perjalanan aku bisa kuliah di STAI ya. Ya, boleh ceritakan sedikit pengalamannya. Ya, setelah aku pengabdian di Tasik dari pondok pesantren aku. Nah, ada rencana nih ke jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu kuliah. Nah, karena saya punya saudara ketua Kaprodi dari bahasa Arab, nah saya mendapatkan informasi dari Bapak Fajar. Iya, yang sekarang ini bisa STAI sebagai ketua Kaprodi bahasa Arab. Disitulah. Oh, di situ. Iya. Tahunya STAI itu di situ. Iya, dari dan situ. direkomendasikan kalau kuliah di STAI. STAI, iya. Agar tidak terlalu jauh juga ya. Oh iya.
bisa kuliah di STAI dan bisa kenal dengan saya juga. Iya, Karena saya iya. juga mahasiswa STAI gitu. Ya, kan gak sekelas. Oh, sekelas. Oh. Gimana Sekelas. sih? Oh iya. Oke. Ya, betul. Ya, mungkin lanjut aja ya. Lanjut aja. Mengenai pembahasan, dan ini pembahasan sangat menarik tentunya untuk kalangan muda atau kalangan tua, kalangan anak remaja. Semua. Karena ini konteksnya membedakan antara ilmu umum dan ilmu agama. Apakah ada keterhubungan antara kedua itu, antara ilmu umum dan ilmu agama? Jadi banyak salah persepsi bahwa ilmu umum ini lebih kepada ilmu dunia dan ilmu agama ini lebih kepada ilmu akhirat. Nah, banyak yang mengatakan seperti itu. Kedua ilmu itu disalahartikan dan disalah pahami, entah itu kegunaannya, entah itu sifat dan sifat dan keterbukaannya terhadap sesama manusia. Nah, mungkin bisa jelaskan sedikit oleh Teh Wardah. Ya, kita didasari dulu dah dengan penjelasan sederhana mengenai ilmu agama itu apa, ilmu umum itu apa. Mungkin bisa jelaskan sedikit. Oke, baik. Nah, tadi betul apa yang dikatakan Kak Lutfi ya. Jadi sebelum kita membahas ke judul pada hari pembahasan kita hari ini, itu tentang mana sih antara ilmu umum dan ilmu agama. Ya, perlu kita ketahui dulu nih dasarnya pemahaman antara ilmu agama dan ilmu umum. Oke, baik. Nah, ilmu umum ini kita bisa definisikan sebagai studi tentang dunia fisik atau sosial masyarakat, di mana dalam metode ilmu umum ini yaitu metode eksperimen, pengamatan, penalaran secara logis, di mana metode ini itu untuk memahami bagaimana alam semesta bekerja, bagaimana manusia, masyarakat, alam semesta ini bekerja. Nah, gitu ya. Seperti cabang ilmunya ya, cabang ilmu dalam ilmu umum ini, ilmu fisika, ilmu kimia, biologi, sosiologi, dan masih banyak lagi ya tentunya. Nah, dan ilmu umum ini itu bersifat dinamis ya. Jadi menyesuaikan keadaan. Iya, seiring berjalannya waktu dan penemuan akan berlanjut, akan berkembang itu. Iya, seperti itu. Betul sekali. Lalu ilmu tadi agama ya. Ya, ilmu agama. Nah, ilmu agama ini kita bisa definisikan sebagai studi tentang ajaran dan ajaran dalam perspektif agama Islam. Iya. Nah, ilmu agama ini bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Gitu. Walaupun dalam ilmu agama ini ada interpretasi berbeda antara para ahli ilmu ya tentunya. Nah, tetapi ilmu agama ini tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, pada wahyunya ya. Contoh ilmu-ilmunya, cabang-cabang ilmunya Ya, contoh cabang-cabang ilmunya ya seperti akidah, tauhid, seperti fikih, seperti tafsir, hadis. Ya, itu semua dipelajari lah di pondok pesantren ya. Dipelajari mengenai ilmu tauhid seperti apa, ilmu fikih seperti apa, ya, betul. ilmu nahwu sorof seperti apa, itu dipelajari. Jadi menurut Teh Wardah sendiri, ilmu umum dan ilmu agama ini apakah berbeda atau apakah saling keterhubungan? Jadi yang saya katakan tadi bahwa banyak yang mengatakan ilmu umum ini seringkali disebut sebagai ilmu duniawi, dan ilmu agama ini bisa disebut sebagai ilmu ukhrawi atau akhirat. Nah, apakah benar seperti itu? Ketika saya mendengarkan memikirkan bahwa ilmu umum dan ilmu agama ini yang
tadi dijelaskan oleh Tewara itu berbeda. Nah, menurut Tewara sendiri mengenai kedua tersebut, apakah keduanya bersamaan atau saling berbentrokan atau gimana? Menurut Tewara gimana? Iya, jadi ataukah di dalam jalur yang berbeda gitu Ya, ya? atau jalan ya. Gitu. Ya tentunya tidak ya. Jadi ilmu umum dan ilmu agama ini tidak selalu berjalan di jalur yang sepenuhnya berbeda. Ya gitu. Dan menurut saya pernyataan tadi itu tidak benar ya. Pernyataan antara ilmu umum hanya untuk dunia dan ilmu agama hanya untuk akhirat. Oh, itu tidak benar. Iya, menurut saya ya. Jadi pernyataan ini tuh merupakan penyederhanaan yang berlebihan. Iya, seperti itu. Nah, penyederhanaan apa? Penyederhanaan terhadap ilmunya atau apa? ya penyertaan yang tadi, ilmu agama hanya untuk akhirat dan ilmu dunia. Pernyataannya. Ya, pernyataan itu berlebihan. Ya. Nah, perlu kita ketahui atau bahkan sudah kita ketahui ya, ilmu umum bukan hanya untuk dunia saja. Kan dalam ilmu umum memberikan pemahaman tentang bagaimana alam semesta bekerja kan. Ya. Nah, disitulah kita bisa gunakan untuk meningkatkan kualitas hidup kita, dan bahkan bisa menginspirasi kita akan takjub, akan kagumnya kita terhadap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam penemuannya nih, misalnya penemuan tentang pembentukan alam kan. Ya. Nah, disitulah kan dengan bukti tersebut berbuahlah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gitu. Nah, dan agama Islam nih hanya untuk dunia saja, tidak. Ilmu agama. Ilmu agama tidak hanya untuk dunia saja. Tidak melulu untuk dunia. Tidak untuk akhirat, Iya, tidak melulu untuk akhirat saja. Kan dalam ilmu Islam juga kita belajar tentang hukum Islam, tentang hukum ekonomi Islam, di mana di dalamnya berpedoman tentang etika dan beradab ya. Contohnya ketika adab dan etika berdagang, adab dan etika kita bersosialisasi di masyarakat. Nah, gitu. Jadi saling berhubungan, saling ketemu. Oh, jadi kalau bisa kalau sepemahaman saya bahwa ilmu umum ini tidak melulu pada akhirnya itu disebutkan bahwa ilmu umum ini ilmu dunia atau di dunia saja. Ternyata ilmu umum ini bisa disebut juga untuk kita merefleksikan diri, merefleksikan diri bagaimana alam ini dibuat, bagaimana alam ini bisa berkembang atau bisa, kalau pepohonan itu bisa bertumbuh, itu kan bisa menjadi tatapan kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ini telah menciptakan pohon yang begitu indah, bahwa kita bisa mensyukuri. Lalu kalau ilmu agama ini tidak hanya berbicara tentang akhirat, ternyata bisa berbicara tentang kehidupan juga di dunia. Tentunya yang tadi dikatakan bisa kehidupan untuk beradab, beretika dan berakhlak. Itu semua kan dipelajari di ilmu agama. Ya, jadi ilmu agama dan ilmu umum ini saling melengkapi ya, untuk keseimbangan hidup yang harmonis tentunya. Oke, pembahasan yang sangat menarik tadi ya tentunya. Mungkin kalau dilihat dari sejarahnya, sejarah ke belakang ya mengenai ilmu ini, apakah ada gitu pelopornya atau tokohnya, tokoh ulama, entah itu tokoh ulama atau tokoh ilmuwan luar. Oke. Nah, kalau kita menengok sejarah peradaban Islam, sebenarnya pertanyaan ini sudah dijawab oleh para tokoh atau ulama kita lewat praktik nyata. Nah, Contohnya apa? Nah, kita bisa langsung ambil contoh ya. Misalnya tokoh Ibnu Sina
beliau ini kan seorang pelopor kedokteran dan filsafat ya. Tetapi namun beliau juga itu mendalami bahwa bahkan memahami ilmu fikih, bahkan beliau pun seorang hafiz. Nah, ada juga nih Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini dikenal dunia sebagai Bapak Al-Jabar. Oh, yang mencetuskan huruf-huruf. Iya, huruf angka. Yang menemukan. Iya, yang menemukan. Tapi beliau juga sebagai ahli tafsir dan hadis. Gitu. Oh, jadi kalau dilihat ditinjau dari ilmunya berarti kalau Ibnu Sina itu dari ilmu kedokteran, ya. Dan ilmu agamanya itu memperdalam ilmu fikih. Ya, kalau Al-Khwarizmi itu penemu Al-Jabar. Ya. Itu dari sisi ilmu umumnya. Dan ilmu agamanya itu mendalami memahami tafsir. Tafsir dan hadis. Iya. Oh, jadi pertanyaan itu memang sudah terjawab ya, mengenai ulama-ulama terdahulu. Iya. Jadi antara ilmu umum dan ilmu agama ini bukanlah dua hal yang bisa dipisahkan. Oke, jika melihat dari sejarah tadi disebutkan bahwa tentunya dalam Islam ilmu itu tidak dikotak-kotakan. Ya. Selama itu membawa positif dan selama itu membawa kebaikan, maka itu adalah ilmu. Tidak ada perbedaan antara ilmu umum dan ilmu agama. Dalam perspektif Islam, ilmu itu ketika membawa kebaikan, bahwa ilmu itu ada dan ilmu itu ya ilmu. Ya. Oke. Itu dari segi sejarahnya. Lalu ada pertanyaan juga dari netizen. Tadi kan membahas tentang sejarah, terus definisi, terus apa lagi tadi? Sejarah, definisi, lalu filosofis. Iya, filosofis. Nah sekarang, bukan filosofis. Sekarang ini tokoh-tokohnya tadi. Tokohnya. Nah sekarang ada tentang relasi filosofisnya. Nah ada pertanyaan dari netizen begini. Ilmu umum biasanya diasosiasikan sebagai akal. Ya. Lalu sedangkan ilmu agama berasal dari wahyu. Tapi Islam tidak pernah menghadapkan keduanya secara antagonis. Artinya Islam tidak pernah menjelek-jelekan bahwa ilmu umum ini begini, ilmu umum ini tidak relevan dengan sekarang. Nah, pertanyaannya ya mungkin ini mah menurut pendapat Wardah aja ya, gimana mengenai ilmu umum biasanya diasosiasikan sebagai akal dan ilmu agama seringkali disebut sebagai wahyu. Itu tanggapan Wardah gimana? Oke, jadi bisa ini ya, filosofisnya ya antara akal dan wahyu ini. Ya. Gitu. Nah, perlu kita ketahui ya, atau bahkan sudah kita ketahui, akal ini adalah tools untuk memahami wahyu. Tanpa akal kita tidak bisa memahami Al-Quran. Ya, betul. Nah, tanpa wahyu pun akal akan tersesat. Akal bisa tersesat. Ya, dalam relativisme. Ya, seperti itu. Nah, Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa akal adalah cahaya dan wahyu adalah pelita. Jadi dua-duanya itu diperlukan untuk manusia agar tidak tersesat di kehidupannya. Oke. Berarti keduanya saling melengkapi lah, tidak saling berbentrokan, tidak saling apa ya disebutnya? Tidak. Jadi dua kutub ini itu tidak saling bertolak belakang. Ya seperti sayap burung. Oh ya. Ya seperti sayap burung. Selalu. Ya.
ya selalu bersamaan Iya. dan saling membutuhkan. Iya, untuk Kalau tidak ada satu, ya ini cacat, berarti tidak bisa berkembang. Iya betul. Oke, seperti itu ternyata. Oke, tadi ditinjau dari filosofisnya Iya. antara akal dan wahyu. Akal ilmu dunia dan wahyu ilmu agama. Tapi di situ tidak membedakan dan tidak dipisahkan, justru saling berhubungan. Iya, betul. Nah, ditinjau dari karena sekarang itu kan zaman semakin modern ya, terus pendidikan juga semakin meningkat, semakin berpesat lah. Lalu dari segi realita zaman sekarang, zaman modern, nah justru realitas di lapangan sekarang ini malah menunjukkan adanya dikotomi. Artinya sekolah umum dianggap sekolah umum dianggap tidak Islam dan pesantren dianggap tidak modern. Nah, banyak sekali dikotomi seperti itu, bahwa pesantren itu tidak modern, sekolah itu tidak Islam. Nah, harapan terhadap itu seperti apa? Ya, oke, baik ya. Jadi dualisme pendidikan antara ilmu umum dan ilmu agama ya, memang ini itu menjadi hal tantangan yang besar ya dalam pendidikan agama Islam ini. Nah, hal ini mencerminkan kesenjangan persepsi, kesenjangan persepsi dan praktik yang tentunya perlu diatasi ya. Nah, dengan menyatukan dua kutub ini membutuhkan pendekatan yang holistik. Maksudnya pendekatan holistik secara apa? Nah, ada beberapa tahapnya nih. Bagaimana caranya gitu ya. Nah, di sini yang pertama kita bisa gabungkan pelajaran agama dan pelajaran umum. Nah, sekolah biasa ini bisa memasukkan pelajaran agama, tapi tidak hanya teorinya saja, dengan praktek-prakteknya. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti ini modelnya, seperti wudhu, belajar wudhu. Iya, materi tentang wudhu, bukan hanya materinya saja yang diajarkan. Ya, jadi bukan mengajarkan tapi diajarkannya dibutuhkan gitu. Nah, seperti pengalaman saya sendiri ya waktu MTS-nya. Jadi di MTS Negeri 1 Purwakarta itu lembaga tersebut mempunyai keunggulan ya. Jadi sekolah berbasis kepesantrenan, di mana kita belajar itu tidak hanya pelajaran umum saja. Jadi setengah hari belajar umum, setengahnya belajar tentang pelajaran kepesantrenan ya, seperti ilmu nahwu, ilmu sorof. Jadi anak-anak yang tidak pesantren itu bisa mempelajari ilmu nahwu, ilmu sorof, tahsin, tilawat Al-Qur'annya gitu. Jadi masih bisa mendalami gitu. Jadi seimbang antara ilmu umumnya dan ilmu agamanya gitu. Nah, dan cara yang kedua nih, dengan untuk keberhasilan program tersebut ya. Program ya. Iya. Karena ingin menyatukan antara ilmu dan ilmu agama di suatu lembaga, karena biar tidak ada dikotomi seperti yang tadi saya katakan. Nah, diperlukan juga guru yang hebat, guru yang berintegritas, guru yang dimana beliau ini memahami ilmu umum dan sangat mendalami ilmu agama ya gitu. Nah, dan selanjutnya nih, cara yang terakhir nih ya, kita bisa usahakan nih dari fasilitasnya, misalkan di sekolah, di pesantren nih, kita bisa fasilitasi seperti harus adanya komputer, internet. Seperti itu ya, seperti sekarang mah ini ya, di pesantren modern ya, sudah tersedia. Tersedia. Yaitu menggabungkan yang mengkomparasikan antara ilmu umum dan ilmu agama kalau pesantren modern sudah ada. Iya, atau bahkan seperti sekolah umumnya bisa kita fasilitasi masjid yang layak dipakai gitu untuk spiritual
keseharian mahasiswa siswa-siswinya. Oke, ya kalau ditinjau dari realitas di zaman sekarang ya, karena biar tidak ada dikotomi seperti itu bahwa sekolah itu tidak Islam, pesantren itu tidak modern, itu Ya, salah betul. besar ya. Ya, salah besar. Kalau kita pernah terjun langsung ke dunia pesantren atau terjun langsung ke dunia pendidikan di luar, tadi pengalaman Wardah di MTS itu ada program yang dimana keduanya ada, antara ilmu umum dan ilmu agama. Jadi jangan sampai kita menjustifikasi bahwa sekolah ini tidak Islam, pesantren ini tidak modern. Kita lihat dulu lapangannya seperti apa. Dan ketika kita ingin membangkitkan jiwa kesadaran kita, ya kita sadari terlebih dahulu diri kita sendiri, apakah kita itu seperti orang lain, menjustifikasi tersebut atau tidak. Oke. Ya mungkin sekian pertemuan kali ini. Terima kasih telah hadir di podcast yang penuh rahmat, semoga ya. Mungkin terima kasih juga pada kalian sudah menonton di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa mungkin closing statement dulu dari saya ya. Oke, closing statement dari saya. Jangan hanya mengajarkan sains dan agama, tetapi ajarkan sains dan agama, dan disitulah akan berbuah ilmuwan yang beriman dan ulama yang melek akan teknologi. Oke, mungkin sudah diwakili closing statementnya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Sama-sama. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.